Kutukan demi kutukan datang silih berganti menerpa klan Ba'alwi. Dan salah satu sebabnya adalah Rizik Syihab. Karena belum lama ini Rizik Syihab sudah berani terang-terangan menantang orang pribumi Nusantara untuk berperang. Padahal mereka para habaib adalah tamu. Mereka numpang hidup dan makan di Indonesia. Tapi dengan sombong dan arogannya, Rizik Syihab justru menantang orang pribumi Nusantara yang selama ini memiliki tanah air Indonesia, yang selama ini tanah air Indonesia tersebut digunakan oleh para habib untuk hidup juga. Mereka tamu tapi tidak tahu diri. Mereka tamu tapi tidak bisa menghargai dan menghormati tuan rumah di negeri ini. Dan berikut ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh orang-orang yang sangat cerdas, yakni para anggota dari Tribata Banyumas, menyampaikan beberapa hal terkait tentang Rizik Syihab dan soal pahlawan nasional yang belum lama ini lagi rame karena diusulkan seorang habib di Palu akan dijadikan pahlawan nasional. Tapi putra-putri Indonesia tegas menolaknya. Berikut videonya. Di dalam ikut serta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, menanggapi berbagai polemik yang ada di tengah masyarakat yang nyata-nyata dirasa telah membuat kegaduhan dan berpotensi pada rusaknya persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, diantaranya terkait polemik pengusulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Idrus bin Salim Al-Jufri dan polemik statement dari saudara Rizik Syihab yang telah mempropaganda atau mengadu domba masyarakat. Untuk itu, kami dari Tribata Banyumas merasa perlu untuk menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa kami menolak pengusulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Idrus bin Salim Al-Jufri oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ketika pengusulan gelar pahlawan nasional tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa kami menuntut kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam setiap tahapan pengusulan gelar pahlawan nasional, khususnya terhadap pengusulan Idrus bin Salim Al-Jufri, untuk bekerja secara profesional, mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan asas keterbukaan kepada publik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak karena kota provinsi, kota ormas, terlebih karena hanya semangat merangkul. Pemberian gelar pahlawan nasional harus diberikan berdasarkan perannya di masa lalu yang bisa menjadi inspirasi orang yang hidup di hari ini dan akan datang. Pahlawan nasional tidak boleh diangkat karena intrik politik. Ia harus diangkat berdasarkan bukti otentik dan sumber yang dapat dipercaya. 3. Bahwa kami mengutuk keras terhadap statement dari saudara Rizik Syihab yang disampaikan dan disebarluaskan melalui media-media sosial dengan narasi-narasi penghinaan, propaganda, dan hasutan yang nyata-nyata atas statement tersebut telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat dan sangat mengancam keutuhan, persatuan, dan kesatuan antar anak bangsa. 4. Bahwa kami mengajak seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan siap melawan segala bentuk upaya-upaya yang memecah belah persatuan dan kesatuan dari siapapun dan dari kelompok manapun. 5. Bahwa kami mengajak kepada elemen anak bangsa untuk bersama-sama menegakkan marwah negara kesatuan Republik Indonesia, bersama-sama menjaga keaslian sejarah bangsa, menjaga budaya kita, dan melawan segala bentuk upaya-upaya pembelokan dan perusakan sejarah bangsa Indonesia. Nah, bahwa kami meminta kepada institusi penegak hukum, baik Polri maupun TNI, untuk tidak segan-segan mengambil tindakan dengan memproses secara hukum terhadap siapapun juga yang terbukti nyata telah merusak sejarah bangsa Indonesia dan merusak situs-situs sejarah di bumi Indonesia dengan dalih apapun dan dengan cara-cara apapun. 7. Bung Karno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan jasa para pahlawannya. Bung Tomo juga pernah berkata, selama banteng-banteng masih memiliki darah merah,
untuk ditorehkan ke dalam secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka kita tidak akan pernah menyerah kepada siapapun juga. Merdeka! Merdeka! Siapa kita? Indonesia! NKRI! Harga mati! Pancasila! Jaya! Terima kasih. Jadi ada 3 hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah terkait tentang pahlawan nasional. Sebenarnya pahlawan nasional itu yang harusnya dijadikan pahlawan nasional adalah orang pribumi Nusantara yang jelas-jelas ikut terlibat dalam membebaskan negeri ini dari penjajahan. Jadi kalau si Habib di Palu, Habib Al-Jufri, nah itu sudah tidak masuk akal kalau dia mau dijadikan sebagai pahlawan nasional. Kemudian berikutnya tentang apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dalam memprovokasi masyarakat agar membenci orang-orang pribumi Nusantara yang berseberangan dengan dia, itu adalah bentuk propaganda yang harusnya ditindak tegas oleh para penegak hukum. Kemudian yang ketiga terkait tentang sejarah bangsa. Ini juga sangat berbahaya. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia ini, belum lama ini beredar tentang adanya makam-makam palsu yang dinamakan Habib. Padahal di tempat tersebut tidak ada orang bernama Habib. Di tempat tersebut tidak ada orang dari klan Ba'alwi. Tapi kenapa di tempat tersebut ada makam Habib? Kemudian, di antara 3 hal tersebut, semua itu berbahaya. Yang pertama soal pahlawan. Jadi kalau misalnya Habib ini benar-benar dijadikan pahlawan nasional, otomatis hal itu sangat melukai perasaan para pejuang kemerdekaan dan anak cucu para pejuang kemerdekaan. Dan itu juga menyakiti para wali-wali Allah yang dulu ikut berjuang keras membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Kemudian hasutan-hasutan dari Rizik Syihab untuk berperang karena dia sudah merasa terpojok, nah itu juga harus mendapat perlawanan dari orang pribumi Nusantara. Karena kalau orang pribumi Nusantara hanya diam saja, nanti lama-kelamaan Rizik Syihab akan melonjak dan akan makin menjadi jumawa dan arogan, sehingga tidak segan-segan menginjak-injak orang pribumi Nusantara. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh Mbah Mono beberapa hari yang lalu yang sempat viral, dia balik menantang Rizik Syihab, itu adalah sebuah tindakan yang sangat tepat. Meskipun kalau kita lihat beritanya, justru Mbah Mono ini entah karena apa disuruh minta maaf. Nah ini harusnya para penegak hukum harus bersikap adil dan harusnya berpihak kepada orang pribumi. Jangan sampai orang pribumi ini justru malah dikorbankan dan dikalahkan. Karena ini sudah membela apa yang harus dibela. Jadi kita orang pribumi Nusantara itu harusnya membela sesama pribumi. Jangan malah Anda sebagai orang pribumi Nusantara, Anda malah berpihak kepada keturunan imigran dari Yaman. Kemudian terkait tentang sejarah bangsa yang diacak-acak, yang dibelokkan sejarahnya, adanya makam-makam palsu, nah ini juga sangat-sangat berbahaya dan harus dilakukan penataan ulang terkait sejarah, terkait situs, dan apa saja yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena kalau hal itu juga dibiarkan, nanti lama-kelamaan generasi yang akan datang, anak cucu kita, pahamnya atau taunya bahwa leluhur bangsa ini adalah keturunan imigran dari Yaman. Padahal hal itu tidak benar. Sebab kita orang Indonesia, orang Nusantara, dulu itu adalah sebuah wilayah yang subur makmur, yang kaya raya, banyak kerajaan-kerajaan berdiri di Nusantara. Kemudian para keturunan imigran dari Yaman datang ke Nusantara menjadi anteknya penjajah Belanda. Jadi mereka ini tidak terlibat apalagi sampai ikut membangun bangsa ini, apalagi sampai memberikan sejarah besar di negeri ini. Jadi apa yang dilakukan oleh klan Ba'alwi terkait tentang pengkaburan sejarah leluhur bangsa ini juga harus ditindak tegas dan jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan nanti lama-kelamaan orang Indonesia, orang Nusantara tidak lagi menghargai pribumi, tidak lagi menghargai leluhur bangsa, tapi nanti akan memahami bahwa leluhur bangsa adalah keturunan imigran dari Yaman. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Kemudian terkait tentang kutukan orang Indonesia terhadap Rizik Syihab, terkait ucapan Rizik Syihab yang kuar-kuar nantang perang,
Lah ini makin lama makin banyak bermunculan orang yang mengutuk apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Jadi mudah-mudahan kutukan tersebut benar-benar terjadi dan kutukan tersebut benar-benar mengenai sasaran. Jadi kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Rizik Syihab ketika mendapat kutukan dari masyarakat Indonesia, ketika Rizik Syihab mendapat kutukan dari para kiai dan ulama Nusantara. Bagaimana tanggapan Rizik Syihab ketika mendapat kutukan dari para aulia-aulia yang ada di negeri kita?